Bayangkan seorang bintang voli dunia memilih mundur dari puncak kejayaan, meninggalkan sorotan dan jutaan penggemar demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar gelar juara. Apa yang sebenarnya terjadi pada Megawati? Megawati Hangestri, nama yang kini menggema tidak hanya di Indonesia tetapi juga di panggung voli internasional, kembali menjadi pusat perhatian. Keputusan mengejutkan datang dari sang bintang voli asal tanah air ini. Di tengah sorotan dunia, Megawati memutuskan untuk tak melanjutkan kontraknya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Tidak hanya itu, ia juga resmi menyatakan cabut dari kompetisi bergengsi tersebut. Keputusan ini langsung menggemparkan dunia voli, dan tentu saja membuat para penggemarnya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik langkah besar ini? Di balik gemerlap panggung voli Korea yang sudah membesarkan namanya, Megawati ternyata memendam kerinduan yang begitu dalam pada tanah kelahirannya. Dalam sebuah pernyataan penuh haru, Mega, begitu ia akrab disapa, mengungkapkan bahwa keputusan pulang ke Indonesia bukanlah tanpa alasan. Ia ingin lebih dekat dengan keluarganya, terutama sang ibu yang kini tinggal seorang diri. Sebuah alasan yang sangat manusiawi namun juga menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang Megawati sebagai anak. Bagi saya, karir saya sebagai pemain penting, tetapi keluarga saya adalah yang utama, ungkapnya penuh ketulusan. Ia melanjutkan, saya bisa saja kembali ke Korea dan bermain sebagai pemain, tetapi karena ibu saya tinggal sendiri, saya pikir akan menjadi prioritas untuk segera pergi dan mengurusnya. Jadi itulah mengapa saya membuat keputusan itu. Kalimat ini pun langsung menyentuh hati ribuan penggemarnya di seluruh dunia. Sosok Megawati tidak hanya dikenal karena spike tajam dan performa energiknya di lapangan, tetapi juga karena ketulusan dan kelembutan hatinya di luar pertandingan. Namun keputusan ini tidak serta-merta membuat Megawati menjauh dari dunia voli. Justru sebaliknya, kabar burung beredar bahwa Mega akan bermain untuk salah satu klub di babak final Proliga 2025. Final for Proliga akan dimulai pada tanggal 17 April, dan berakhir pada babak final yang digelar pada 11 Mei 2025. Meski kabar ini masih sebatas rumor, namun cukup membuat para volimania heboh dan harap-harap cemas. Alih-alih merasa senang, ternyata sebagian besar penggemar justru menunjukkan sikap sebaliknya. Mereka menolak dengan halus keikutsertaan Megawati di ajang final ini, bukan karena tidak bangga, tetapi karena mereka begitu peduli dengan kondisi sang idola. Kesehatan Megawati kini menjadi perhatian utama. Diketahui bahwa sejak leg pertama final bersama Red Sparks, Mega mengalami cedera lutut. Meskipun cedera, ia tetap bermain dengan semangat juang tinggi, menahan rasa sakit demi membawa timnya meraih hasil maksimal. Sungguh pengorbanan luar biasa dari seorang atlet sejati. Kondisi ini pun semakin menarik perhatian ketika sang bibi dari Megawati memberikan kabar terbaru lewat akun Instagram pribadinya, Sickness09. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa keponakannya kini dalam kondisi sehat walafiat, dan sedang menjalani masa pemulihan pasca pemeriksaan MRI. Mega sudah selesai MRI, sedang dalam pemilihan dan pengobatan. Mega akan makan segala dengan porsi yang masih banyak, tulisnya dengan gaya yang ringan namun menenangkan. Ia juga menambahkan, jadi kita simpulkan Mega sehat walafiat. Terima kasih atas doa kalian semua. Doa baik kembali pada kalian lagi. Amin. Semoga ini mengobati rasa penasaran dan ingin tahu kalian yang besar. Unggahan ini tentu memberikan sedikit angin segar bagi para fans, namun rasa cemas tetap belum sepenuhnya hilang. Di media sosial, suara-suara kekhawatiran terus bermunculan. Banyak penggemar yang berharap Megawati tidak terburu-buru untuk kembali ke lapangan. Mereka ingin sang bintang fokus pada proses penyembuhan terlebih dahulu sebelum kembali tampil prima di atas lapangan. Komentar-komentar seperti, please gak usah ikut Proliga dulu tahun ini Mega. Fokus recovery aja please. Toh tahun lalu juga udah ngerasain juara Proliga. Menjadi cerminan betapa besar rasa sayang dan kepedulian para fans terhadap sang atlet. Ada juga yang menyampaikan harapannya dengan lebih bijak. Mohon jika Mega kondisi belum pulih dan butuh istirahat sebaiknya jangan dulu dipaksain main. Kasian liatnya. Tapi kalau memang kondisi sudah baik dan bisa main, ya tidak apa-apa. Sikap bijak ini menjadi bukti bahwa volimania sejati bukan hanya ingin melihat idolanya bermain, tetapi juga ingin yang terbaik untuk masa depan karir dan kesehatan sang bintang. Megawati dan timnya tentu menghadapi tekanan yang tidak kecil. Keputusan untuk kembali ke Indonesia saja sudah merupakan langkah besar yang penuh risiko. Apalagi jika sampai memutuskan untuk kembali berlaga di tengah kondisi belum sepenuhnya pulih. Namun Megawati adalah pribadi yang kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia tahu kapan harus bertahan,
dan kapan harus melangkah mundur demi loncatan yang lebih besar. Apapun keputusan yang diambil Megawati dan timnya ke depan, satu hal yang pasti, ia telah menunjukkan bahwa menjadi juara tidak hanya soal meraih trofi, tetapi juga soal memiliki hati yang besar dan keberanian untuk memilih yang benar. Meski tidak mudah, perjalanan Megawati Hangestri memang masih panjang, dan seluruh pecinta voli di Indonesia, bahkan dunia, akan terus mengikuti langkahnya dengan penuh cinta dan doa. Jadi, untuk kamu para penggemar Megawati, tetap dukung dan beri semangat positif. Siapa tahu, kejutan besar akan datang dari Mega di masa depan. Karena Megawati bukan hanya sekadar atlet, ia adalah inspirasi yang hidup, dan layak ditunggu kembalinya dengan sorak-sorai yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah 2 tahun penuh kejutan di Korea, akhirnya Megawati Hangestri buka suara tentang satu kebiasaan kecil yang bikin media Korea penasaran selama ini. Dan jawabannya bikin merinding. Kisah Megawati Hangestri di Red Sparks benar-benar luar biasa. 2 tahun di Korea Selatan, sosoknya telah menjelma menjadi ikon yang tak tergantikan. Dan kini, sebuah momen menarik sekaligus emosional terjadi. Media Korea akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal. Namun belum pernah benar-benar dilontarkan secara langsung. Kenapa Megawati selalu duduk saat minum di pinggir lapangan? Pertanyaan ini, yang mungkin bagi sebagian orang terlihat sepele, justru menyimpan makna mendalam. Karena ini bukan sekadar soal gaya, tetapi menyentuh ranah keyakinan pribadi. Dan Megawati menjawabnya dengan tenang, penuh percaya diri, dan tentu saja, menginspirasi. Kalau di Muslim, minum sambil duduk itu lebih baik daripada berdiri. Jelasnya dengan wajah yang kalem namun penuh ketegasan. Ia melanjutkan bahwa ajaran ini berasal dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan umatnya untuk lebih baik minum dalam posisi duduk. Respons media Korea? Tentu saja mereka kagum. Karena selama ini, mereka hanya memperhatikan, mencatat, namun tak pernah tahu makna di balik sikap sederhana itu. Kini, misteri kecil itu terjawab. Dan bukan cuma terjawab, tetapi membawa nuansa spiritual dan budaya yang memperkaya cerita perjalanan Megawati di negeri ginseng. Namun, mari kita tarik ke belakang. 2 tahun lalu, saat Megawati Hangestri pertama kali diperkenalkan sebagai pemain asing Asia yang direkrut langsung oleh pelatih karismatik Ko Hye-jin, banyak yang mencibir. Rasa pesimis menggantung di udara. Sebagian fans menganggap Megawati hanyalah pilihan aman karena kuota Asia. Tapi siapa sangka, perempuan asal Jember, Jawa Timur, itu justru menjungkirbalikkan semua prediksi. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi bintang. Megawati bukan cuma main bagus, dia mencetak sejarah. Di musim ini saja, ia menempati peringkat ketiga dalam daftar top skor Philip, dengan torehan lebih dari 800 poin. Ya, lebih dari 800. Sebuah angka yang tidak hanya membuktikan kualitas, tetapi juga konsistensi luar biasa. Dan jangan lupakan prestasi tim. Bersama Red Sparks, Megawati berhasil membawa klub tersebut mencatatkan 13 kemenangan beruntun, rekor terbaik sepanjang sejarah tim. 2 kali berturut-turut masuk ke babak playoff. Dan puncaknya, musim ini Red Sparks berhasil menembus partai final. Walaupun akhirnya harus mengakui keunggulan Pink Speeders yang dikomando sang legenda Kim Yeon-ko, tetap saja pencapaian Red Sparks di bawah kepemimpinan Megawati dan Ko Hye-jin adalah sesuatu yang luar biasa. Bicara soal Ko Hye-jin, pelatih ini patut mendapatkan pujian tinggi. Keberaniannya memilih Megawati saat banyak yang meragukan, kini terbukti sebagai keputusan emas. Ia melihat potensi yang tak dilihat orang lain, dan bersama, mereka membangun sinergi yang mengubah wajah Red Sparks. Tim yang dulu biasa-biasa saja, kini menjadi penantang gelar yang ditakuti. Popularitas Megawati pun meroket. Sorakan, Megatron, menggema di stadion-stadion Korea Selatan. Bahkan ketika dia mengumumkan keputusannya untuk mundur dan kembali ke Indonesia, karena alasan keluarga, reaksi fans sangat emosional. Bukan hanya 1 atau 2 air mata yang tumpah. Dan sebagai bentuk penghormatan, media Korea membuat video dokumenter khusus tentang dirinya. Sebuah penghargaan yang sangat langka untuk pemain asing, apalagi dari Asia Tenggara. Tak hanya itu, 2 trofi Most Valuable Player alias MVP telah ia kantongi selama karirnya di Red Sparks. Tapi banyak yang bilang, bahkan 2 gelar itu belum cukup membalas kontribusi dan dedikasinya selama 2 musim terakhir. Megawati bukan hanya pemain hebat di lapangan, tetapi juga panutan di luar lapangan.
Sifat rendah hati, kedisiplinan, serta keberaniannya mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislamannya membuatnya semakin dihormati. Satu hal lagi yang menarik perhatian adalah hijab yang tak pernah ia lepas selama 2 tahun di Korea. Media Korea, dalam dokumenter yang sama, turut mengangkat soal ini. Dalam lingkungan yang sangat berbeda budaya dan cuaca, Megawati tetap teguh dengan keyakinannya. Sebuah simbol konsistensi, keberanian, dan keanggunan dalam kesederhanaan. Cerita Megawati Hangestri adalah tentang ketekunan, keberanian, dan integritas. Tentang bagaimana seseorang bisa bersinar tanpa perlu meninggalkan jati dirinya. Dan yang lebih membanggakan, ia menunjukkan bahwa seorang muslimah bisa bersinar di panggung dunia tanpa kompromi terhadap prinsip. Kini, Megawati mungkin telah kembali ke tanah air. Tapi kisahnya di Red Sparks akan terus dikenang. Tidak hanya oleh para penggemar, tetapi oleh sejarah. Karena Megawati telah menulis babak yang indah dalam buku besar olahraga Korea. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari ia akan kembali. Bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai legenda yang dikenang sepanjang masa. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan kisah inspiratif lainnya. Like dan share jika kamu juga bangga dengan Megawati Hangestri. Dan tulis di kolom komentar, apa momen favorit kamu dari Megatron selama 2 tahun di Korea? Sampai jumpa di video berikutnya. Bayangkan pelatih tangguh asal Korea, yang biasanya penuh strategi dan ketegasan, tiba-tiba menangis terseduh di bandara hanya karena satu hal, perpisahan dengan Mega. Nama Megawati Hangestri kembali jadi buah bibir, mengisi lini masa dan obrolan para pencinta bola voli tanah air. Di tengah kesuksesannya bersama Red Sparks di V-League Korea Selatan, muncul isu panas bahwa Mega, sapaan akrabnya, bakal meninggalkan klub tersebut. Awalnya publik menduga ia akan pulang ke Indonesia. Namun, dunia maya mendadak heboh saat rumor baru menyebutkan bahwa Megawati malah akan membelot ke Jepang. Ya, ke negeri Sakura. Spekulasi ini tak sembarangan. Apalagi agennya, Wibi Anhari, memperkeruh suasana dengan kode misterius yang diunggah di Instagram Stories. Dalam unggahannya, Wibi menampilkan tulisan, "Next Stop", lengkap dengan emoji bendera Jepang berlatar hitam. Tak pelak, netizen pun bereaksi keras. Banyak yang menyimpulkan bahwa Mega akan melanjutkan petualangannya di Liga Jepang, yang tak kalah kompetitif dibanding Korea Selatan. Hal ini menjadi semakin menarik karena Wibi juga merupakan agen dari bintang voli Indonesia lainnya, Rifan Nurmulki, yang memang sudah lebih dulu berkiprah di Jepang. Namun, badai rumor itu mendadak berubah arah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Megawati justru memilih untuk pulang ke tanah air. Alasannya sangat menyentuh, ibunya sedang sakit dan membutuhkan kehadirannya di Jember, Jawa Timur. Mega pun mengambil keputusan besar, kembali ke Indonesia. Sebuah keputusan emosional yang menunjukkan sisi manusiawi dari seorang atlet yang kerap disebut sebagai bintang. Langkah ini tentu membuat banyak pihak terkejut. Megawati dikenal sebagai pevoli ambisius dengan karir yang menanjak pesat di kancah internasional. Namun, panggilan hati untuk berada di sisi keluarga nyatanya lebih kuat dari segala gemerlap ketenaran dan prestasi. Meski begitu, bukan berarti Mega benar-benar berhenti dari dunia voli. Dia masih ingin bermain, namun di negara yang memiliki sistem liga lebih singkat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam bisa jadi alternatifnya. Di sisi lain, klub Proliga tanah air pun tak tinggal diam. Petrokimia Gresik disebut-sebut menjadi tujuan berikutnya bagi Mega jika ia memutuskan bermain di Indonesia. Bahkan, Tante Mega sendiri, Ayun Sapta, secara gamblang menyebutkan nama klub tersebut ketika ditanya soal masa depan keponakannya. Proliga gabung mana? I don't know. Apa Petro ya? Ujarnya sambil tersenyum. Hal ini tentu saja semakin menguatkan spekulasi bahwa Megawati akan meramaikan Proliga musim mendatang. Namun, semuanya tidak semudah itu. Saat ini, Mega sedang mengalami cedera pada lutut kanannya. Sebuah cedera yang tentu menjadi perhatian serius mengingat intensitas permainan di level internasional sangat tinggi. Pertanggal 12 April 2025, Mega menjalani pemeriksaan MRI di Surabaya. Kabar baiknya, menurut sang tante, kondisinya tidak terlalu parah dan ia hanya membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan. Cederanya Mega sedikit banyak memengaruhi keputusan karirnya. Dalam kondisi belum pulih 100%, wajar jika ia memilih fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Hal ini membuat gosip transfer ke klub Jepang kembali jadi bahan spekulasi. Walau terlihat jelas bahwa Mega ingin istirahat dulu,
postingan sang agen Wibi di Tokyo tetap menjadi teka-teki besar. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada proses negosiasi di balik layar? Media Yonhap News pun sempat mengangkat bahwa ada 3 negara yang tertarik kepada Megawati, yakni Jepang, Turki, dan tentu saja Indonesia. Jika memang benar Jepang menginginkannya, maka Mega akan menjadi salah satu atlet bola voli Indonesia pertama yang bermain di 2 liga besar Asia, Korea Selatan dan Jepang. Ini akan menjadi sejarah tersendiri. Namun yang membuat narasi ini semakin kompleks adalah sikap Megawati yang selalu tenang di tengah badai rumor. Tak ada pernyataan langsung, tak ada klarifikasi terbuka. Semua dilakukan secara halus, seolah membiarkan publik menebat-nebat. Strategi diam ini ternyata efektif. Semakin hari, nama Megawati justru makin santer dibicarakan, bahkan hingga lintas negara. Di sisi lain, Wibi Anhari terus menjadi pusat perhatian. Kehadirannya di sebuah acara di Tokyo membuat rumor semakin liar. Apalagi, waktu unggahannya sangat berdekatan dengan kabar Mega kembali ke Indonesia. Apakah Wibi sedang menjajaki peluang baru untuk kliennya? Atau hanya menghadiri undangan biasa? Tidak ada yang tahu pasti, dan justru disitulah letak kekuatan narasi ini. Meski begitu, satu hal yang jelas, Megawati Hangestri adalah aset berharga bagi bola voli Indonesia. Baik ia bermain di Jepang, bertahan di Korea, atau kembali meramaikan Proliga, Mega tetaplah Mega. Sosok yang memikat dengan permainannya yang eksplosif, mental baja di tengah tekanan, dan kepribadian yang hangat di luar lapangan. Publik Indonesia tentu berharap yang terbaik bagi Mega. Entah nanti ia bermain di Jepang atau di Petrokimia Gresik. Yang penting adalah kesehatannya pulih dan ia bisa terus berkarya. Dalam dunia yang penuh tekanan seperti olahraga profesional, keputusan pribadi seperti mendampingi ibu yang sakit adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Mungkin itulah sisi lain dari Megawati Hangestri yang tak banyak diketahui orang. Di balik smash kerasnya, ada hati yang lembut. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, ada keluarga yang selalu jadi prioritas. Dan dari semua kejutan yang hadir, satu hal yang pasti, kisah Megawati belum selesai. Masih banyak bab yang menunggu untuk ditulis, dan kita semua tak sabar untuk membacanya.